Ya kan? Kamu malu nggak? Ini kan Vilo masih kuliah ini posisinya. Saya tidak malu sama sekali. Nah, Andres malu nggak? tidak, Bang. Salam Pancasila. Oke, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Kami ini keluarga dari Pak Yosep Parera. Saya selaku putra sulungnya. Ini ada adik saya, ini ada mama saya. Ya, pertama-tama kami mau minta maaf. Mohon maaf kepada semua masyarakat Indonesia ya atas terjadinya kasus ini. Ya, kami cuma mohon doa aja biar semua proses hukumnya dapat lancar dijalankan itu. Ya, kalau menurut kami sih sebagai keluarga ya tetap Pak Yosep itu orang yang baik kalau menurut saya. Ya mungkin dari Mas Vilo itu ada pendapat tentang Papa bagaimana gitu. Ada. Jadi aku saya ingat setahun yang lalu itu Papa kan kena serangan jantung. Terus waktu pulang dari rumah sakit itu, bisa dipulangkan dari rumah sakit, sekitar mungkin 1 bulan setelah itu, beliau itu masuk ke kamar saya, Papa masuk kamar saya, duduk di kasur saya itu, kira-kira Papa bilang gini, "Nang, sudah selama 3 tahun itu Papa berjuang untuk keadilan bagi masyarakat maupun pemerintah di Indonesia ini. Melalui apa? Ya melalui edukasi di Rumah Pancasila seperti yang orang-orang pasti sudah tahu. Tapi menurut Papa tetap percuma. Jadi tetap tidak bisa membuka mata, telinga, maupun hati daripada aparat penegak hukum maupun pemerintah di Indonesia ini. Jadi waktu itu Papa juga bilang, kayaknya Papa ini memang harus berkorban, harus menjadi martir, seperti yang dicontohkan oleh Yesus, supaya perjuangan keadilan ini pokoknya bisa terlaksana gitu. Dan terakhir Papa bilang waktu itu, pokoknya apapun yang terjadi sama Papa cuma pesen satu, Nang. Kamu jaga adik sama Mama. Waktu itu saya tidak mudeng. Papa bilang apa ya? Tapi ya dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketegasan, saya bilang, oke, siap. Sebagai anak sulung ya? Sebagai anak sulung. Sebenarnya kasihan terbebani itu. Ya tapi ya nggak apa-apa. Pak Yosep itu selalu mengajarkan ke kami itu untuk tegar dalam hal apapun. Jadi kalau semua kehidupan ini kan ada fase-fasenya. Ya kan? Baik dan buruk. Nah, selalu yang diajarkan itu kita harus berani menjadi orang untuk menghadapi masalah. Seberat apapun itu yang selalu diajarkan Pak Yosep ke kami. Jadi kami dari yang kemarin kasus pertama kali itu mencuat sampai hari ini kami hanya melihat berita Pak Yosep waktu diwawancara. Pak Yosep bisa setenang dan setegar itu. Lah kenapa kita yang anggota keluarga harus nggak tegar, harus nggak tenang gitu. Jadi ya kehidupan harus tetap berjalan. Intinya kan seperti itu. Jadi di masyarakat Indonesia pun mungkin banyak yang keluarga yang salah satu anggotanya mengalami masalah hukum. Ya, tapi jangan malu lah. Jangan malu. Ya tetap berjalan seperti apa adanya. Tiap hari kegiatannya apa, keluar di masyarakat. Nggak boleh malu. Ada orang tanya ya tinggal dijawab. Ya kan? Kamu malu nggak? Ini kan Vilo masih kuliah ini posisinya. Saya tidak malu sama sekali. Nah. Andres malu nggak? Tidak, Bang. Nah kalau ya nggak tahu kalau sama Andros tuh papanya pernah bilang apa, kalau kita itu sebagai keluarga itu mengalir, semuanya mengalir, tiap hari dijalankan seperti biasa. Tapi memang prinsip-prinsip Pak Yosep itu kalau kita melihat kan orang yang sangat bertanggung jawab ya sama orang berani lain. Mengakui kesalahan. Iya, betul. Dari kemarin.
Nah, Andres Andres, papa ada pernah cerita nggak nggak? ngomong apa gitu sama Nah, nggak ada apa-apa. nggak ada Paling apa. kan cuma kayak suruh rajin sekolah, Rajin Rajin olahraga. sekolah, Rajin olahraga. olahraga. Karena Andres ini kan seneng olahraga ya, Andres ya. Ya, Ya, ya kalau anak-anak sih mungkin tidak terlalu banyak waktu bersama Pak Yosep karena memang sibuk banget ya. Sampai Andres pun pernah bilang ya Andres ya, Bapak itu terlalu sibuk, nggak jarang ada waktu sama keluarga sama rumah. Tapi ya bagaimana, memang Pak Yosep itu dari dulu yang diajarkan beliau itu selalu memikirkan orang lain. Orang lain itu lebih dulu daripada hidupnya sendiri, daripada hidup keluarganya. Yang penting kalau di mata kami ya tetap Pak Yosep itu bertanggung jawab, sangat bertanggung jawab. Dan memiliki banyak sekali kelebihan. Ya, Jadi Papa selalu mengajarkan intinya kalau lihat orang lain itu sebisa mungkin jangan dari kekurangannya. Karena kelebihannya pasti jauh lebih banyak. ya. Makanya kita juga dari situ ya, buat apa kita malu kalau orang lain melihat, ya bagaimanapun ini memang jalan yang salah, pasti jalan yang salah. Ya tetap diproses secara hukum, kita terima, ikhlas, harus menjalani. Kan terus dari media kita juga tahu ya, di wawancara juga Papa mengakui kan kesalahan, malu sebagai penegak hukum juga kan intinya. Ya sudah dijalani, nanti kalau perkara nanti hidup kami ini bertiga mau bagaimana, Tuhan pasti sudah memberi jalan, sudah kasih jalan. Tuhan yang akan merawat kami. Iya. Makanya kalau boleh menyampaikan untuk Rumah Pancasila, untuk kantor hukum yang selama ini dibina sama Pak Yosep, ya tetap kami sebisa mungkin tetap menjalankan itu. Tetap bertahan. Tetap bertahan sampai menunggu Pak Yosep bisa pulang. Tunggu sampai Papa pulang ya, Le. Ya, setelah itu ya hidup tetap jalan. Yang inti pokoknya saya ulangi, saya mohon maaf sama semua masyarakat Indonesia atas terjadinya kasus ini. Ya nanti kita lihat proses berikutnya akan seperti apa. Iya. Yang penting kami sebagai keluarga ikhlas, kami nggak malu, kami tetap akan menjalani kehidupan Seperti biasa. ya. Semoga keluarga lain di Indonesia ini juga yang ada salah satu anggotanya terlibat masalah hukum jangan sampai malu ya, tetap tegar gitu tetap ya. didukung terus karena bagaimanapun keluarga kita yang sedang dalam proses hukum ini tetap membutuhkan dukungan moral maupun mental dari kita, keluarga gitu. Dari kita yang merupakan keluarga. Karena orang terdekat. Iya. Ya mungkin hanya itu ya yang mau kita sampaikan. Iya. Semoga ini berjalan lancar. Nanti ada hikmah baik di balik semua ini. Ya, Le, ya. Iya. Buat semuanya. Buat Pak Yosep, buat kami, keluarganya, buat semua masyarakat Indonesia. Semoga apa yang dicita-citakan Pak Yosep itu ya mungkin bisa tercapai meskipun dengan cara seperti ini. Karena ya ini cerita sedikit lagi saya tambah dulu itu Pak Yosep hampir tiap hari itu bilang kalau sebenarnya pengen berhenti dari bekerja dengan hukum ini, pengen berhenti. Aku pinginnya itu cuma urip nang desa gitu, jualan pecel gitu. Ya sederhana, aku pusing memikirkan banyak orang memikirkan hukum seperti ini yang dengan semua sistemnya yang menurut beliau itu memang kurang baik kan di Indonesia ini. Tapi selalu beliau kembali lagi, tapi aku cuma dodolan pecel, nanti bagaimana orang-orang yang ikut aku, bagaimana siapa aku yang bisa menghidupi? Ya, bagaimana aku bisa membantu banyak orang. Jadi selalu seperti itu yang beliau katakan ke kami ya. Ya sudah, itu semua menjadi proses kehidupan kami juga. Nanti semoga ada hal yang lebih baik lagi bagi semuanya. Ya terima kasih, masih banyak dukungan buat Pak Yosep. Masih banyak ya, meskipun kami tahu itu mungkin hal yang tidak baik, tapi banyak sekali dengan kita lihat, kita baca komentar di media sosial, masih banyak yang mendukung, masih banyak yang support. Terima kasih, kami mohon doanya aja buat Pak Yosep, buat kami, keluarganya, buat semuanya. Ya, demikian ya. Ya. Salam Pancasila.